Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita dengan dimudahkannya kita kembali bersua di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meneruskan kajian rutin kita membahas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah dan juga kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dan kita Allah mudahkan dengan berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat ketenangan, nikmat keamanan, nikmat Allah memberikan kita taufik untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Dan semua ini adalah nikmat yang sangat mahal yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut beliau hingga ke akhir zaman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pembahasan kita, jemaah sekalian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita akan mulai dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ini masih tentang kitab nikah, kitab tentang nikah dan tolak, ya.
di mana sebelumnya kita telah bahas mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Dan sekarang kita masuk bagian yang ketujuh. Al-mas'alatu sabi'ah al-muharramatu fil nikah. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi bahasa Arabnya adalah muharramat. Ya. Kalau satu orang muharramat. Kalau banyak muharramat. Nah di sini al-muharramat fil nikah isma'il. Wanita-wanita yang haram dinikahi atau istilahnya adalah al-muharramat terbagi menjadi dua bagian. Qismut tahrimil mu'abbadi, bagian yang keharamannya adalah permanen atau selama-lamanya haram untuk dinikahi. Yang kedua, wa qismut tahrimil mu'aqqat, bagian atau jenis perempuan yang keharamannya hanya sementara atau temporal. Jadi dua jenis. Ada yang selama-lamanya haram untuk dinikahi, ada yang temporal. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, al-muharramatu ta'bidan, muharramat untuk selamanya. Ya, di sini yahrumu ta'bidan arba'u asyrata imra'atan atau arba'a asyrata imra'atan. Haram untuk dinikahi selama-lamanya sebanyak 14 macam perempuan. Bukan 14 perempuan, tapi 14 macam perempuan. Karena kalau di total lebih dari 14. Cuman dia dikelompokkan, ada bagian pertama, jenis pertama, kedua dan seterusnya sampai 7 jenis perempuan. 7 diharapkan karena hubungan nasab. 7 diharapkan karena hubungan nasab. Nasab itu apa? Keturunan, jalur atau garis keturunan. Dan 7 diharapkan karena suatu sebab. Yang dimaksud dengan takdir atau selamanya di sini yaitu tidak boleh menikahi mereka selama-lamanya, bagaimanapun keadaannya, kapanpun terjadi tidak boleh dinikahi. Ini namanya takbir, ya, selama-lamanya. Kemudian muharramat untuk selamanya ini memiliki 3 sebab. Yang pertama al-qarabah, kekerabatan. Yang kedua musaharah, hubungan pernikahan atau iparat, ya. Kemudian ar-radha'ah, susuan. Nah ini yang haram dinikahi selama-lamanya karena 3 sebab. Yang pertama apa? Karena kekerabatan. Yang kedua karena
pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Yang pertama, perempuan yang haram dinikahi karena kekerabatan. Ini adalah pokok nasab. Berarti ibu, kemudian nenek, baik itu neneknya dari jalur ibu atau nenek dari jalur bapak. Maka mereka disebut dengan pokok nasab atau aslun nasab. Ya, atau usul boleh aslun nasab. Nah, ini ibu, kemudian ummul berarti ibunya ibu. Berarti nenek dari jalur ibu, ibunya ibu. Kemudian ummul ab, ibunya ayah. Nah, ini semuanya haram untuk dinikahi. Disebut dengan usulun nasab. Ini yang pertama. Yang kedua, al-bintu. Al-bintu anak perempuan. Anak perempuan. Wa bintul binti, dan juga anak perempuan dari anak perempuan, maksudnya cucu perempuan dari jalur anak perempuan. Demikian juga bintul ibn, anak perempuannya anak laki-laki kita, cucu dari anak laki-laki kita. Maksudnya kita punya cucu atau seseorang punya cucu perempuan, jalurnya anak laki-laki. Jadi sama saja, ya, cucu itu baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Cucu perempuan ini haram untuk dinikahi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kalau yang usul nasab, memang ada yang mau nikahi nenek, gitu kan? Kalau di Saudi sana atau di daerah-daerah yang memang terjadi kebiasaan demikian ada. Karena bisa saja kakeknya tersebut menikah dengan yang usianya lebih muda, jauh lebih muda. Nah, ini maka bisa saja terjadi. Sehingga apabila dia sudah menjadi nenek kita atau nenek seseorang, baik dari jalur ibu atau dari ayah, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ini dua, ya. Yang tadi, yang bint, ini anak perempuan, kemudian cucu perempuan baik dari jalur anak perempuan atau anak laki-laki, disebut dengan furu'ul insan, pokok dari manusia. Apa? Furu itu adalah cabang. Kalau tadi usul pokok, kalau ini furu cabangnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li'ab, al-ukhtu li'um. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il abawain, yaitu saudari kandung, ya, intinya saudari, baik itu saudari kandung maupun saudari sebapak maupun saudari seibu, semuanya nggak boleh dinikahi. Maksudnya saudari kandung apa? Dia dengan orang ini, dengan lelaki ini, ya, sama-sama ibu dan bapaknya. Yang dimaksud dengan saudari seayah berarti ibunya pernah menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian meninggal, misalnya punya anak perempuan, itu namanya seayah. Atau kalau kita disebutnya saudari sambung, ya, sambung atau tiri lah, ya, saudari tiri. Demikian juga saudari seibu. Berarti ayah seseorang ini
pernah menikah dengan wanita yang lain punya anak perempuan. Nah, ini yang ketiga disebut dengan furu' abawain, cabang dari ibu dan bapak. Kemudian yang keempat, yang keempat ini bintul akh asyaqiq, keponakan perempuan dari saudara. Yang keempat ini, ya, keponakan perempuan dari saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara sebapak maupun saudara seibu. Seseorang punya beberapa saudara, ya, misalnya si A punya saudaranya B, C, D. Yang B ini adalah sekandung, ayah dan ibunya sama. Adapun yang C hanya satu bapak, misalnya kan gitu. Yang D-nya hanya satu ibu. Maka dia yang tiga ini punya anak perempuan, maka anak mereka ini nggak boleh dinikahi oleh dia si A. Kebayang ya? Kebayang ya? Jadi ini keponakan perempuan. Udah 4 ya? Udah 5. Udah 4. Nah, yang pertama ibu ke atas, yang kedua anak perempuan ke bawah, yang ketiga saudari ke samping berarti ya, baik itu kandung, sebapak atau ibu. Kemudian yang keempat anaknya saudara laki-laki, baik itu yang kandung, sebapak atau seayah, anaknya perempuan. Nah, yang kelima baru anak perempuannya saudari. Anak perempuannya saudari. Kalau tadi anak perempuannya saudara. Yang kelima anak perempuannya saudari, baik yang kandung, sebapak atau seibu. Yang kelima. Yang keenam al-ammah, bibi dari jalur siapa? Ammah, dari jalur ayah. Makanya penting ini sebenarnya bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab dibedakan antara jalur ibu dan bapak. Bibi itu kalau di Indonesia tetap bibi, ya, mau dari ayah mau dari ibu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau dari jalur ayah dinamakan ammah, kalau bibi dari jalur ibu dinamakan khalah. Maka ammah atau bibi dari jalur ayah, ya, yaitu ukhtul ab, berarti saudarinya ayah kita atau saudarinya ayah si A misalnya kan, seseorang, maka dia termasuk dari muharraman, tidak boleh dinikahi. Wa mithluha ammatul ab wa ammatul dan sama dengannya juga bibinya ayah dan bibinya ibu. Kalau tadi bibinya kita dari ayah, kalau ini bibinya ayah dan bibinya ibu. Berarti ayah, ya, punya ayah dan ibu, berarti kakek dan nenek, ya kan? Kakek dan nenek. Kemudian kakeknya ini punya saudari, itu namanya ammah juga termasuk. Tahu kan ini? Ini kan A, ya, dia punya ammah itu saudaranya ayah. Kemudian ayahnya punya ayah dan ibu. Kemudian ayahnya ini berarti kakeknya si A, ya, dia punya saudara. Berarti nenek tapi dari adik atau kakak dari kakek, dari jalur ayah. Nah, ini juga disebut ammah dalam bahasa, termasuk juga
ya dari ibu. Maksudnya dari ibu mana? Dari ibunya ayah. Karena dia termasuk dari jalur ayah. Ibunya punya saudari. Ibunya punya saudari, berarti termasuk dia jalur ayah, ayah si A. Maka dia disebut amma. Maka disebut amma. Apa nih? Kalau digambar sebenarnya ada ya. Ulangi ya. A punya ayah, ayah punya saudari. Berarti itu amma. Haram ini. Kemudian ayahnya A punya ayah dan ibu, ya kan? Ayahnya punya saudari, itu juga haram. Kemudian ibunya juga punya saudari, itu juga haram dinikahi. Kenapa? Dari jalur A ayah. Itu yang berapa? Yang ke-6. Yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Nah baru sekarang al-khalah, bibi dari jalur ibu. Berarti A punya ibu, punya saudari, itu haram dinikahi. Demikiannya juga ibunya si A punya ayah dan ibu, ayahnya punya saudari, ibunya punya saudari, itu juga haram dinikahi. Itu yang ke-7. Banyak ternyata yang haram dinikahi. Ya tadi walaupun mungkin itu nenek, bisa jadi neneknya masih muda. Ya kakeknya nikah dengan yang muda, bisa jadi. Dan itu bukan hanya terjadi di Arab sebenarnya. Di Indonesia juga ada, walaupun kasusnya mungkin agak jarang. Baik. Nah, fahaula niswatu, maka para wanita ini la yajuz nikahu wahidatin minhunna bihal. Tidak boleh salah satu di antara mereka dinikahi dengan kondisi apapun juga. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kalian untuk menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ini berarti nomor 1. Wa banatukum, berarti yang nomor 2, anak-anak perempuan ke bawah. Wa akhawatukum, saudari. Wa ammatukum, amma, bibi dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi dari jalur ibu. Wa banatul akh, anaknya saudara. Wa banatul anak perempuan dari saudari. Nah, itu 7. Gampang ya, kalau yang ini terbayang insyaallah. Sanian, yang kedua, al-muharramatu bil musahharah, perempuan yang haram dinikahi karena musahharah, hubungan pernikahan. Mereka adalah yang pertama, istrinya bapak. Maksudnya bukan ibu kandung, tapi ibu tiri. Sama dengannya istrinya kakek. Dan bapak atau dari bapak dan istrinya kakek dari ibu, sama. Dan disebut dengan istri dari pokok nasab. Dan disebut dengan istri dari pokok nasab. Ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila.
Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Jadi maksudnya sebelum turunnya ayat ini, sebelum ada larangan. Ya, kalau sudah berlalu sudah berlalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. An-Nisa ayat 22. Yang kedua, istrinya anak, menantu wanita, zaujatul liban, ya, wa zaujatul junil liban, dan juga istrinya cucu laki-laki. Wa banil binti aywan, dan juga istrinya anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan, cucu dari jalur anak perempuan. Berarti intinya apa? Furu, ya. Berarti anak laki-laki punya istri gak boleh dinikahi, ya kan? Kalau sudah meninggal gimana? Ini takbir selama-lamanya tetap nggak boleh. Kemudian juga anaknya cucu laki-laki dari jalan anak laki-laki, juga sama istrinya nggak boleh. Kemudian juga istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan, juga sama nggak boleh. Baik. Wahakada zaujatul furu'. Demikianlah ini disebut dengan istri-istrinya furu'. Liqaulihi ta'ala wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Dan diharapkan bagi kalian istri-istri milik anak kandung kalian, atau disebut dengan menantu. Surah An-Nisa ayat 23. Yang ketiga, ummu zaujah, ibunya istri juga sama haram, atau disebut dengan mertua, bukan perbudak, adanya mertua. Sama dengan mertuanya adalah semua pokok nasab dari istri, seperti ibu dari ibunya istri, ya, ibu dari ibunya istri juga sama, atau nenek mertua. Ini berdasarkan firman Allah Taala, wa ummahatun nisaikum, dan juga diharapkan untuk menikahi ibu-ibu istri kalian atau mertua. Bisa itu. Tiga wanita ini menjadi haram hanya karena akad nikah semata. Jadi walaupun belum istrinya itu sempat untuk digauli, ternyata bisa meninggal, tapi sudah akad, ya, tiga jenis wanita ini semuanya udah jadi muharramat yang takbir. Tidak boleh dinikahi selama hanya sebatas akad nikah. Baik. Tidak ada bedanya apakah sudah terjadi hubungan suami istri atau belum. Yang keempat, bintu zaujati wa hiya musammatu birrabibah, anak perempuannya istri, anak tiri. Jadi misalnya seseorang menikah dengan yang sudah punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Jadi dia punya bonus, kan, nikahnya punya bonus anak. Maka anaknya ini, anak perempuan ini nggak boleh dinikahi, atau disebut anak tiri. Ia haram atas suami ibunya. Ini berdasarkan firman Allah Taala,
Warlaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Nah, kalau yang ini ya berarti Allah menyebutkan dia menjadi muharramat anak perempuan ini dari istri kita kalau sudah dicampuri istrinya. Kalau sudah dicampuri. Nah, maka dalam ayat ini disebutkan ya bahwa ayah tirinya itu memelihara. Ya kan? Nah, ini sebenarnya tidak disyaratkan. Kalau kita lihat di sini, pengharaman ini tidak disyaratkan bahwa anak harus dididik dalam pangkuan ayah tirinya. Kenapa disebut ada demikian pemeliharaan? Karena itu adalah menjelaskan kebiasaan secara umum. Secara umumnya, kalau seseorang menikahi perempuan yang sudah punya bonus atau dia punya bonus, maka dipelihara. Ini hanya menyebutkan secara umum. Anak perempuan ini diharapkan atas suami ibunya, manakala dia sudah menggauli ibunya. Kalau sudah dicampuri. Namun bila bapak tirinya belum menggauli ibunya, misalnya dia mentalak atau menceraikan ibunya, atau ibunya meninggal dunia sebelum terjadi persegamaan, maka mantan suami ibu tersebut boleh menikahi putrinya. Jadi kalau yang anak tiri ini ada ikatan atau poin jika sudah menggauli atau menyengamai ibunya, sudah menikah. Baik. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu dan sudah kalian ceraikan, maka tidak berdosa kalian menikahinya. Tapi kalau sudah dicampur tidak boleh. Yang kelima, haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Jadi kalau kita masukkan ini adalah ya kalau dari sisi wanitanya. Dari sisi wanitanya, haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Jadi kalau dari sisi laki-laki, ya berarti tadi anak tiri nggak boleh nikah dengan ayah tirinya. Kemudian anak suaminya dan bapak suaminya. Ini bagi perempuan. Ketiga, yang ketiga, al-muharramatu bi-radha'. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena persusuan. Karena sebab persusuan. Ada 7 wanita yang haram dinikahi sebab susuan. Al-Quran menyebutkan 2 dari mereka. Di dalam Al-Quran ada 2, kemudian dalam As-Sunnah ada 5. Ya, dalam Al-Quran yaitu yang pertama, ibu susu, ibu yang menyusui. Nah, ini ibu susu ini bermacam-macam, ya macam-macam. Yaitu wanita yang menyusuimu, wanita yang
menyusui, dan yang digabungkan dengannya adalah ibunya wanita yang menyusui. Jadi ibu susu, kemudian ibunya wanita tersebut juga haram dinikahi. Kemudian nenek dari ibunya, neneknya juga sama ke atas, dan nenek dari bapaknya. Ternyata banyak, ya. Ternyata banyak. Kalau selama ini kita tahu nggak boleh menikah itu bukan ibunya tapi anak yang sama-sama disusui. Karena memang aglamnya seperti itu, walimnya. Biasanya yang selevelan kan usianya, padahal bisa jadi itu ke atas. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Saudara perempuan sesusuan, yaitu wanita yang menyusu bersamamu kepada ibumu. Jadi kita punya, misalnya A punya ibu, ada anak orang lain perempuan nyusu juga kepada ibu kita yang pertama. Berarti anak itu walaupun bukan anaknya ibu kita secara nasab, tapi disebut anak perempuan sesusuan dengan hak, ya, maka dia haram dinikahi. Atau kamu menyusu dari ibunya. Kalau tadi menyusunya kepada ibu A, kalau ini si A ini menyusu kepada ibunya perempuan tersebut, ya, tapi perempuan itu nggak boleh karena dia termasuk saudari susuan. Atau kamu dan dia menyusu dari wanita yang sama, bukan ibunya si A, bukan ibunya wanita itu juga, tapi nyusu kepada orang lain, ya, maka A dan wanita ini termasuk saudari sesusuan. Bisa dibedakan? Yang beda adalah wanita yang menyusuinya, ya. Baik, ini macam-macam. Atau kamu menyusu dari istri bapaknya. Gimana nih? Kamu menyusu dari istri bapaknya. Ya berarti wanita ini punya ibu tiri. Maka ibu tiri ini, ya, masih disebut persusuan. Dia yang menyusu kepada ibu tirinya. Maka anak tirinya si perempuan ini, anak tiri si ibu yang kita nyusu ini, nyusu, maka dia tidak boleh dinikahi walaupun anak tiri. Baik. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan kalian sepersusuan. Kedua akan disebutkan, ya, ibu-ibu yang kalian menyusui, kemudian saudara perempuan atau saudari. Yang disebutkan oleh As-Sunnah Al-Mutahharah. Yang pertama, anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan. Berarti misalnya Ahmad dengan Zaid. Ahmad dengan Zaid. Dia menyusu kepada ibunya Zaid, ya, atau bisa menyusu kepada ibunya Ahmad, dua-duanya. Ahmad dan Zaid ini menyusu kepada ibunya Zaid atau ibunya Ahmad, ya, atau bisa jadi ke ibunya orang lain. Nah, kemudian Zaid punya anak
Puan. Berarti Ahmad nggak boleh nikah dengan anaknya Zaid. Jadi bukan hanya laki-laki aja, tapi anaknya juga ikut. Menjadi darah, ya, darah. Saudara. Yang kedua, anak perempuan dari saudara perempuan sesuatu. Kalau tadi Ahmad Zaid, kalau ini misalnya Ahmad dan Zainab misalnya. Ya, Zainab punya anak perempuan. Berarti Ahmad nggak boleh menikah dengan anaknya Zainab. Dengan Zainab nggak boleh, apalagi anak juga anak perempuan. Ya. Yang ketiga, saudara perempuan ayah dari susuan, yaitu wanita yang menyusu bersama bapakmu. Saudara perempuan ayah dari susuan, yaitu wanita yang menyusu bersama bapak. Berarti ini si A, ya, si A punya ayah. Misalnya Ahmad punya ayah namanya siapa? Soleh, kan? Soleh. Ahmad punya ayah namanya Soleh. Pak Soleh ini punya saudari sesusuan. Punya saudari sesusuan, misalnya namanya Fatimah. Maka Ahmad tidak boleh menikahi Fatimah. Itu nomor 3. Jadi kalau dibilang mah itu bibi tapi sesusuan. Tapi nggak jadi bibi sih karena susuan ya. Karena susuan. Yang keempat, saudara perempuan ibu dari susuan. Saudara perempuan ibu dari susuan, yaitu wanita yang menyusu bersama ibu. Kalau tadi Ahmad, Pak Soleh dengan yang tadi perempuan Fatimah. Kalau ini Ahmad, ibunya bernama misalnya Aisyah, kemudian dia punya saudari persusuan namanya misalnya Khadijah, kan? Maka Ahmad tidak boleh nikah dengan Khadijah karena dia sepersusuan dengan ibunya. Itu nomor berapa? 4. Yang kelima, anak perempuan susuan, yaitu anak perempuan yang menyusu dari istrimu sehingga kamu menjadi bapak susunya. Ini jelas. Si A, Ahmad punya istri namanya misalnya apa sih nama orang lain perempuan? Ruqayyah, kan? Ahmad punya istri Ruqayyah, ya. Kemudian ada yang menyusu kepada istrinya Ahmad ini kepada Ruqayyah ini. Maka si Ahmad tidak boleh menikahi dia. Karena Ahmad ini bapak persusuannya. Paham kan nih? Paham ya? Baik. Dalil pengharaman para wanita tersebut dari As-Sunnah adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Sesungguhnya susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Walaupun sebenarnya kalau secara detail nggak ada, tapi dia hadis ini menyebutkan apa yang diharamkan oleh kelahiran juga diharamkan oleh susuan. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tentang putri Hamzah radhiyallahu taala. Hamzah ini sebenarnya siapanya Rasul? Paman Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Ya. Nah, kemudian Hamzah punya putri. Ini pun gak boleh dinikahi oleh Rasul. Karena Hamzah ini dan Rasulullah saudara persusuan walaupun paman. Hamzah dan Rasulullah pernah menyusu kepada wanita yang sama. Ya. Kalau saya tidak keliru namanya Nusaibah, ibu susunya. Allah. Nah, innaha la tuhillu li. Anaknya Hamzah itu, putrinya Hamzah itu tidak halal buatku dinikahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha banatu akhi min ar-radha'ah. Karena dia, putrinya Hamzah adalah anak perempuan saudaraku sepersusuannya itu Hamzah. Wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min ar-rahim. Dan haram karena susuan adalah sesuatu yang juga haram karena hubungan rahim. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Baik, ya, untuk pembahasan kita dari fikih muyasar saya pikir cukup dulu. Jadi baru kita bahas bagian muharramat yang pertama, yang haram dinikahi secara permanen. Secara permanen ada 3 sebab: qarabah, kekerabatan; yang kedua musaharah karena pernikahan; yang ketiga karena radha'ah atau persusuan. Rinciannya kami ulangi. Sekarang kita lanjut dengan pelajaran kedua. Sebab yang ke-59. Kalau yang Al-Qaulus Sadid halaman 271. Untuk yang terjemah di halaman 178. Sekitar 18 ini. Baik. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Di sini bab tentang larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Apa kaitannya bab ini dengan kitab tauhid? Ini mengingatkan kita bahwasanya sikap husnudzon. Husnudzon apa artinya? Berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk dari kewajiban-kewajiban tauhid. Kita berprasangka baik kepada Allah itu kewajiban kita, dan termasuk kewajiban tauhid. Berarti sebaliknya, suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perkara yang bisa bertentangan dengan tauhid. Bisa merusak tauhid seorang hamba, mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Nah, di sini muallif membawakan dalil yang pertama, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 154.
Allah Ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka, siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Ini berarti masa sebelum Islam, masa tanpa ilmu. Jahil itu artinya apa? Bodoh, berilmu. Mereka berkata, orang-orang munafik, hal lana minal amri min syai', apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Taala. Maka orang munafik tersebut berburuk sangka kepada Rabbuna Azza wa Jalla, kepada agamanya, kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahwa kekalahan kaum muslimin di perang Uhud merupakan penentu dan penghancur bagi agama Allah. Inilah keadaan orang yang munafik. Mereka ragu. Mereka ragu dengan pertolongan Allah kepada orang-orang muslim, orang mukmin, kepada agama Allah. Mereka menyangka agama Allah akan sirna, akan hancur dengan sebab kekalahan. Padahal tidaklah Allah menentukan sesuatu, baik itu takdir baik ataupun buruk, baik bagi kaum muslimin, itu sebenarnya ada hikmah di dalam. Ada hikmah di dalam. Karena itu kan perang Uhud itu di antara sebab kekalahannya karena pasukan memanah yang ada di Bukit Rumat tidak mentaati perintah Rasul SAW, mereka turun ke bawah. Ya, orang-orang munafik mengatakan ini, ya, dengan kekalahan ini menandakan kaum muslimin itu akan hancur, akan binasa. Nah, mereka itu manakala terjadi perkara yang menakutkan, ini sifat orang munafik. Seperti misalnya kekalahan dalam perang Uhud ini, maka muncul dari mereka persangkaan-persangkaan yang buruk. Orang munafik punya sifat suudzon kepada Allah Taala. Maka faedah dari ayat yang pertama ini, yang pertama adalah barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memenangkan kebatilan, terus-menerus memenangkan kebatilan atas kebenaran, hingga kebenaran itu habis dan tidak akan bangkit lagi. Hingga kebenaran itu habis dan tidak akan bangkit lagi. Berarti mereka atau orang yang berprasangka seperti ini punya prasangka yang tidak benar terhadap Allah, punya prasangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Maka kita sebagai kaum muslimin saat ini, ketika mungkin melihat agama Allah
terkadang dilemahkan. Ya, terkadang kaum muslimin mungkin terlihat kalah di sebagian wilayah atau di sebagian kondisi. Maka jangan bersuudzon kepada Allah. Tapi tetap kita yakin bahwa wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, dan pasti Allah akan membenarkan. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, menetapkan tentang adanya hikmah. Isbatul hikmah min qadarillah. Menetapkan tentang adanya hikmah dari apa yang Allah takdirkan. Semuanya pasti ada hikmah. Yaitu kadang-kadang kebatilan itu menang, kadang-kadang kebatilan itu menang, tujuannya agar tampak hakikat yang sebenarnya. Agar tampak apa? Hakikat yang sebenarnya. Bisa kelihatan kebatilan itu. Yang ketiga, penjelasan buruknya isi hati orang-orang munafik. Penjelasan buruknya isi hati orang-orang munafik. Dan ketika mereka mengalami hal-hal yang menyusahkan, dan ketika mereka mengalami hal-hal yang menyusahkan, maka sifat kemunafikan mereka akan nampak. Maka sifat kemunafikan mereka akan nampak. Jadi bisa kelihatan jelas itu kalau mereka ditimpa kesusahan. Gimana sikapnya, ternyata demikian. Itu sifat orang munafik. Yang keempat, wajib husnudzon kepada Allah. Wajib husnudzon pada Allah. Yang kelima, wajib menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang tidak layak untuknya. Dari segala yang tidak layak untuknya. Wajib menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang tidak layak untuknya. Kita masuk dalil yang kedua. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-sawu' 'alaihim da'iratus sawu' wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala berfirman, dan supaya Allah mengadab orang-orang munafik, baik laki-laki perempuan, juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan.
yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka, mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di sini dari dua ayat ini ada 3 istilah bagi suudzon. Yang pertama, di ayat tadi surah Al-Imran ada dinamakan ghairul haq. Ya, az-zannu ghairul haq. Apa artinya? Prasangka yang tidak benar. Yang kedua, dhannul jahiliyah, sangkaan orang jahiliyah atau sangkaan jahiliyah. Yang ketiga, dhannus sawu, prasangka yang buruk. Ini semuanya sama, maknanya sama, ya. Suudzon, berprasangka buruk. Nah, tentang ayat ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, adapun orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mengazab mereka. Kita nggak boleh ragu, orang munafik baik laki-laki perempuan, musyrik juga laki-laki perempuan, pasti Allah azab. Pasti Allah azab. Dia akan perlihatkan hal yang memburukkan mereka. Hal itu karena mereka ingin agar orang-orang mukmin menjadi hina. Ya, mereka berburuk sangka kepada Allah. Ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Tentunya persangkaan orang-orang mukmin itu akan hina. Allah akan menghinakan orang-orang mukmin. Ini sangkaan mereka. Orang-orang munafik itu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agamanya dan tidak akan meninggikan kalimatnya. Mereka juga menyangka bahwa ahli kebatilan akan mendapat giliran kemenangan atas para pemusuh kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan prasangka mereka sehingga mereka mendapat giliran azab yang buruk di dunia, dan Allah juga murka kepada mereka dengan sebab perbuatan mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Artinya apa? Laknat menjauhkan mereka dari rahmat Allah, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat. Nah, faedahnya yang pertama, peringatan agar jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan agar jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya berbaik sangka kepada Allah. Dan wajibnya berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, yang kedua, buruk sangka kepada Allah Jalla fi'ula termasuk salah satu tanda kemunafikan. Buruk sangka kepada Allah Jalla fi'ula termasuk salah satu tanda kemunafikan. Yang ketiga, menetapkan sifat murka bagi Allah.
yang layak dengan keagungannya. Murka Allah kepada musuhnya. Murka Allah kepada musuhnya dan melaknat mereka. Dan melaknat mereka. Yang keempat, menjelaskan akibat yang buruk bagi orang kafir dan munafik. Dalam hadis ini, dalam ayat ini disebutkan bahwa orang munafik dan orang kafir itu akan mengalami akibat yang buruk. Di mana? Di neraka, di azab. Ulangi lagi ya. Yang keempat, menjelaskan tentang akibat yang buruk bagi orang-orang kafir dan munafik. Terakhir, penetapan bahwa neraka sudah ada sekarang. Penetapan bahwa neraka sudah ada sekarang. Allah sudah menyediakannya. Ini termasuk akidah kita ya. Kita harus meyakini bahwa neraka itu sudah baik. Sekarang kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau dalam menafsirkan ayat pertama dalam surah Al-Imran ayat 154 berkata, prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Jalla fi'ala tidak akan memenangkan Rasulnya dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Berarti ini tafsiran yang pertama. Kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Dzon di sini maknanya ditafsirkan Allah tidak akan memenangkan Rasulnya dan agama yang beliau bawa akan lenyap. Ini yang pertama. Kemudian ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi ini mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari takdir Allah. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, mengingkari takdir Allah, dan mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Diingkari oleh orang-orang munafik. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surah Al-Fatih. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Jalla fi'ala, tidak patut terhadap hikmahnya, pujinya dan janjinya yang benar. Karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dalam qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahwa mengira bahwa apa yang terjadi, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapatkan neraka baik. Jadi sebenarnya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau meringkas perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad.
Ini di dalam kitab itu disebutkan dalam pembahasan tentang perang Uhud. Kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif. Arif Rahman Hakim ya. Orang yang arif. Apa orang yang arif? Yang tahu, yang mengenal Allah, yang mengenal nama-nama dan sifat Allah, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobatlah kepada Allah serta mohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, apabila kita teliti, kebanyakan orang yang berprasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun hal yang berkaitan dengan orang lain, tidak ada yang selamat dari prasangka ini. Jadi hampir semua itu pernah mengalami prasangka kepada Allah, ya, pernah mengalami apa? Prasangka kepada Allah. Niscaya akan Anda dapati siapapun orangnya, pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar atau takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Terkadang kan kita juga sama, seperti sekarang ketika menghadapi cuaca, ya kan? Ada yang dan seterusnya ya ini. Dan silakan periksa diri Anda sendiri, periksa diri kita sendiri, muhasabah diri. Apakah Anda bebas dari sikap tersebut? Maka kata beliau, fa'in tanju minha, jika Anda bebas dari sikap tersebut, tanju min di'azimah, Anda selamat dari suatu malapetaka yang besar. Wa illa, kalau tidak, fa'in bila akholuka najiyah, sungguh tak kukira bahwa Anda akan selamat. Jadi kalau misalnya kita masih banyak prasangka buruk kepada Allah, kita muhasabah, kemudian mohon maghfirah Allah, mohon ampunan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, enggak ada yang selamat dari prasangka buruk, baik yang kecil maupun yang banyak, baik yang sedikit maupun yang banyak. Maka harus terus dimuhasabah. Baik. Nah, kita baca di sini cara dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid. Di halaman 271 di bawah. Qaulullah Ta'ala. Ini bab tentang firman Allah Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliyah. Wadhalika, dan hal tersebut, annahu, bahwasannya, la yatimmu lil 'abdi imanun wala tauhidun, tidaklah sempurna keimanan dan tauhid seorang hamba, hatta ya'taqida fi jami'i ma akhbarallahu bihi min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi, sehingga dia memiliki keyakinan pada setiap apa yang Allah kabarkan dengannya, berupa nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kesempurnaannya. Wa tasdiquhu bi kulli ma akhbarallahu bihi min asma'i wa sifatihi wa kamalihi, dan juga membenarkan terhadap seluruh apa yang Allah kabarkan dengannya, berupa nama-nama, sifat-sifatnya, dan kesempurnaannya. Jadi karena ada kritik, Anda baca tasdiquhu. Kalau mau diatofkan
tasdiqi. Wa tasdiquhu bi kulli ma akhbara bihi wa annahu yaf'aluhu, dan membenarkannya dengan segala sesuatu yang Allah kabarkan dengannya, bahwasanya Allah yang melakukannya. Allah akan melakukannya. Wa ma wa'ada bihi min nasrid din wa iqamil haq wa ibtalil batil. Dan apa yang Allah janjikan berupa pertolongan terhadap agama, ini harus kita yakini. Allah pasti akan menolong agama ini, dan Allah akan memenangkan kebenaran, kemudian mengalahkan kebatilan. Fa'tiqadu hadza minal iman wa tuma'ninatul qalbi bidzalika minal iman. Maka keyakinan ini termasuk dari keimanan. Termasuk dari apa? Keimanan. Dan ketenangan hati dengan yang demikian termasuk keimanan. Maksudnya apa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, baik pada diri sendiri atau misalnya keluarga atau kepada kaum muslimin secara umum, maka kita harus yakini itu takdir dari Allah. Ya, pasti Allah akan menurunkan di dalamnya hikmahnya. Walaupun kita tahu atau tidak, tetap Allah akan menurunkan hikmah. Wa kullu dhanbin, dan setiap prasangka, yunafi dzalika fa innahu min durunil jahiliyatil munafiyatil tauhid. Yang bertentangan dengan hal tersebut, maka dia termasuk dari prasangka-prasangka jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid. Li'annaha su'u dhannin billah, karena yang demikian itu termasuk dari prasangka buruk kepada Allah. Wa nafyun li kamalihi wa takdzibun li khabarihi wa syakkun fi wa'dihi wallahu. Dan ini menafikan atau meniadakan kesempurnaan tauhid tersebut dan juga mendustakan kabar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nafyun li kamalihi ini meniadakan, ya, persangka tersebut meniadakan bahwa Allah tidak sempurna katanya. Ya, bahwa Allah tidak sempurna. Dia mengingkari kesempurnaan Allah. Kemudian dia mendustakan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mendustakan kabar? Karena dalam begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah akan menolong agamanya. Allah akan memenangkan kaum muslimin. Ya, tentunya dengan syarat-syaratnya, yaitu dengan mentauhidkannya, menyebarkan dakwah tauhid. Ya, kemudian juga ittiba' dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan prasangka tersebut juga termasuk perkara yang meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa demikian, ya. Ini dari syaratnya Syekh Abdul Rahman bin Nasr. Kita akan sempurnakan pembahasan ini dengan kandungan bab ini. Yang pertama, tafsir ayat Ali Imran, tafsir ayat dari surah Ali Imran. Nah, di sini ada ta'liq. Ayat pertama dari bab ini menunjukkan bahwa barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memberi kemenangan yang terus-menerus kepada kebatilan disertai dengan lenyapnya kebenaran, maka dia telah berprasangka yang tidak benar kepada Allah. Dan berprasangka, ya, dengan prasangka orang-orang jahiliyah. Ia menunjukkan pula bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah, terjadi dengan qada dan qadar Allah, serta pasti ada hikmahnya, dan menunjukkan bahwasanya berbaik sangka kepada Allah termasuk kewajiban tauhid. Yang kedua, tafsir ayat al-Fath, tafsiran ayat dalam surah Al-Fath. Ayat yang kedua dalam bab ini, surah Al-Fath, menunjukkan kewajiban berbaik sangka kepada Allah serta larangan berprasangka buruk kepadanya. Ia menunjukkan bahwa prasangka buruk kepada Allah adalah perbuatan orang-orang munafik dan musyrik.
yang mendapat ancaman siksa yang sangat keras. Yang ketiga, al-ikhbaru bi anna dzalika anwa'un la tuhsar. Disebutkan bahwa prasangka buruk itu banyak sekali macamnya. Banyak sekali macamnya. Kemudian yang keempat, ini untuk prasangka buruk ini yang contohnya bisa Anda lihat ya dalam ceramah Ustaz Firanda, atau bisa langsung cek ke Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad. Ada Imam Ibnu Qayyim di situ disebutkan banyak. Dan Ustaz Firanda juga menyimpulkan dari bacaan beliau dan dari kitab Zadul Ma'ad. Yang keempat, annahu la yaslamu min dzalika illa man 'arafa al-asma' was sifat wa 'arafa nafsah. Diterangkan bahwasanya tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk tersebut kecuali orang yang mengetahui nama-nama dan sifat Allah dan dia mengenal dirinya sendiri. Wallahu taala a'lam. Demikian mungkin yang bisa saya bahas di pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kelewat kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.